Saat majelis hakim membacakan kronologi penembakan, nampak Fitriani, ibu korban tewas menangis histeris tak kuasa mengenang anak bungsunya yang tewas di tangan oknum TNI AD Deli Serdang. Keluarga korban juga nekat mengibarkan bendera One Piece di depan majelis hakim usai dibacakannya putusan kedua terdakwa. Merespon hal tersebut, keluarga korban kemudian dipaksa keluar dari ruang sidang oleh petugas Pengadilan Militer Medan. Dalam sidang tersebut, kedua terdakwa divonis 2,5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Kedua terdakwa juga didenda 200 juta rupiah. Terkait putusan tersebut, ibu korban merasa tidak puas. Terdakwa 1, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Pidana tambahan. Saya nggak puas karena yang sipil aja yang membantu mereka aja dihukum 4 tahun penjara. Kenapa mereka cuma 2 tahun 6 bulan? Saya tidak terima. Ya setidaknya mereka di atas sipil 4 tahun ke atas. Ya 5 tahun atau 6 tahun lah. Iya, saya kena dibacakan kronologi anak saya, jadi saya nggak sanggup dengarnya dia atau yang dibacakan dia dipisum, hasil visum. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih tidak selaris manis biasanya. Warga justru lebih banyak yang membeli bendera One Piece, sehingga omset penjualan bendera pun semakin menurun drastis. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya pedagang musiman menikmati lonjakan penjualan bendera merah putih. Namun tahun ini cukup berbeda. Alih-alih bendera merah putih yang dicari, masyarakat justru membeli bendera One Piece. Seperti yang dialami para pedagang bendera di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Jajang Nurjaman. Menurut Jajang, tahun-tahun sebelumnya ia bisa menjual hingga 20 bendera merah putih. Namun sejak marak pemasangan bendera One Piece, kini ia hanya bisa menjual 5 hingga 10 bendera saja. Selain itu, pedagang asal Garut ini juga mengaku selain dicari masyarakat setempat, bendera hitam bergambar tengkorak itu juga dicari para sopir truk. Akibatnya, omset penjualan bendera merah putih turun hingga 30%. Lumayan berdampak juga kalau untuk bendera One Piece itu yang beredar, terutama buat truk-truk, itu banyak yang pakai bendera One Piece. Biasanya untuk tahun-tahun kemarin, truk-truk itu pada mampir beli bendera yang buat truk. Sekarang, karena bendera One Piece itu, truk berkurang ya pembelinya. Berawal dari ramai diposting warganet di media sosial, kini semakin banyak masyarakat yang juga memasang bendera One Piece di sekitar rumah mereka. Selain dinilai sebagai bentuk ekspresi sosial, fenomena yang juga dianggap sebagai cara masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Secara tertutup, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk para ilmuwan, akademisi hingga pelaku industri dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI di Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, Prabowo memutuskan agenda pertemuan dengan peneliti dan akademisi digelar secara tertutup. Alasannya Presiden ingin lebih leluasa menyampaikan ide, gagasan, dan pesan kepada peserta. Presiden Prabowo mengajak seluruh ilmuwan tanah air untuk bahu-membahu dalam memajukan riset industri nasional demi mensejahterakan bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden juga mendorong ilmuwan Indonesia untuk berkolaborasi dengan saintis dunia. Biar lebih bebas gitu ya, jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu sains teknologi. Presiden Prabowo Subianto mengusir secara halus awak media saat rapat terbatas pada Rabu kemarin. Momen terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan RAPBN 2026 yang masih bersifat rahasia. Mengusirnya secara halus.
bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat rapat terbatas kabinet pada Rabu 6 Agustus 2025. kalau kita Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026. Namun Sri Mulyani sempat ragu karena RAPBN tersebut masih bersifat rahasia. Kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Ngusirnya secara halus. Alhamdulillah. Nota keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Nota keuangan tersebut akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan harapan agar Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan polemik penamaan wilayah maritim secara damai. Hal ini disampaikan usai Malaysia menolak istilah Laut Ambalat yang biasa digunakan Indonesia dan memilih mengacu pada nama Laut Sulawesi seperti yang tercantum dalam peta baru Malaysia 1979. Prabowo menekankan pentingnya itikat baik dan tidak membawa isu ini ke ranah politisasi, mengingat hubungan kedua negara secara umum berjalan sangat baik. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan mengatakan pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan juga ND7 di Laut Sulawesi. Hassan mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan tersebut. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selesai menjalani tes DNA di Barreskrim Polri. Teka-teki ayah biologis anak Lisa Mariana segera terjawab. Bapak ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Persiapannya gimana Pak? Tes DNA ini untuk menentukan status anak Lisa Mariana yang diduga juga anak RK. Tim Pusdokes Polri mengambil 2 sampel DNA dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan juga anak Lisa. RK berharap tes DNA ini bisa membawa berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait dengan status anak Lisa ini tidak berlarut-larut. Pihaknya juga sudah meminta tes DNA ini sejak jauh-jauh hari. Iya. Ya, saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama